Sudah muncul share screen-nya? Sudah muncul, Bu. Sudah. Sudah, masih di slide awal. Ya, masih slide Ya, 1. slide Langsung ke 1. slide yang Langsung slide mana, dua. Pak? Pak Jeki? Pak Jeki itu ada yang minta ininya, Pak. Linknya katanya peserta boleh nanti di-share di grup chat ya, Pak, di kolom chat. Iya, materi-materinya diminta itu teman-teman Mana Pak Jeki? yang semuanya. Jeki Karena mulai sangat kita. menarik. Dah. Maaf, sorry saya tadi ada kasih nonaktif audio. Nomor 5 Bu Fitria. Nomor 5. Oke. Lanjut. Yes, kasih slideshow Bu. Mohon bisa kasih besar dulu. Ini nomor 5 kan? Iya, Sudah? Bu. Lanjut, Pak. Oke, Bu. Ya, ini udah saya Masih rekam. belum berbesar, Bu. Masih proses kayaknya. Oh, mau di slideshow? F5. Iya, di slideshow Oke, supaya oke. Bapak Ibu bisa Oke, kelihatan. Saya juga matanya kan kacamata. F5 kan slideshow? Up. Mana dia nih? Saya jadi gaptek nih. Ini Bu, klik yang di ada Slideshow di kan? pojok Kak. Yang di bawah aja langsung. Oh, Oh, pakai ya di bawah itu, ini. Ibu. Ini. Mana nih? Oh, bukan. Mana? It's slide. Kok dia nggak bisa ya? Kalau memang nggak bisa, ini aja kayak gini aja Bu. Kalau gitu, kalau memang Ya. tidak bisa, iya. Oke, saya lanjut. Ya, boleh. Lanjut, Pak. Bapak Ibu saya lanjut saja supaya tidak membuang-buang waktu lagi. Jadi Bapak Ibu ini sintaks. Ini kan, Pak. Kayak gini, Pak. Gini apa? Ya, nggak apa-apa, Bu. Sambil jalan, sambil Bu Fitria cari slideshow-nya, sambil Bapak Jeki menjelaskan sambil jalan. Silakan. Sudah muncul slideshow-nya tapi di recording. Kayak gini. Kayak gini, Pak. Saya lanjut saja. Kayak gini, Pak. Tampil. Enggak. Belum muncul, Bu, tapi nggak apa-apa. Sambil Pak Jeki menjelaskan, nanti siapa tahu dia loading. Silakan, Pak Jeki. Ya, silakan, Ya. Pak. Lanjut, Pak. Kayak gini aja Oke. langsung. Ya, jadi Bapak Ibu ini sintaks pertama dari model pembelajaran OLIS yang saya inovasi. Jadi ini observasinya itu yang seperti saya sampaikan, observasi dari setiap kelompok yang mereka lakukan itu sesuai gaya belajar masing-masing kelompok. Nah, di mana sebelumnya itu saya sebagai pendidik, saya melakukan suatu asesmen di mana yang disebut asesmen diagnostik non-kognitif. Tujuannya apa? Untuk mengetahui secara psikologis, emosional dari masing-masing siswa. Sehingga saya sebagai pendidik bisa pilih-pilih atau memetakan, oh mana yang siswanya ini si A atau si B atau si C ini masuk ke gaya belajar kinestetik ataupun audio maupun gaya belajar visual. Nah, itu yang namanya kita mau menginovasi suatu pembelajaran itu secara diferensiasi. Pasti Bapak Ibu guru juga tahu kan, ada diferensiasi itu ada 3, ada diferensiasi konten atau materi, ada diferensiasi proses, dan yang terakhir adalah diferensiasi adalah produk. Nah, Bapak Ibu, nah kemudian ini nih mereka melakukan pengamatan di lingkungannya itu secara pembelajaran secara kontekstual, jadi secara nyata ya, disesuaikan nanti. Kalau saya kan kimia, IPA maksudnya. Bapak Ibu kan sesuaikan Bapak Ibu punya karakteristik materi yang memang ada secara nyata dan juga secara ada masalah. Kemudian bisa dilanjutkan Bu di next slide-nya. Oke, oke. Slide 6. Belum Bu, belum jadi kayaknya Bu. Harus ini kayaknya harus stop sharing baru ke screen ulang kayaknya nih. Slide 6, Belum Pak. muncul. Belum muncul Bu. Belum muncul. Belum muncul, Bu, di layar. Di mic-nya belum muncul. Aduh. Ulang lagi ya. Ulang lagi, ses. Coba suruh dia lagi. Mana dia tadi? Hidup. Mana tadi? PP.
PPT. Nah, mencari jadinya. Ini ya. Itu iya benar. Muncul, Pak. Belum, Bu. Belum Bu, masih proses kayaknya. Mungkin berat. Loadingnya agak lama. Saya. Saya nggak paham lagi apa kok lama. Kalau Iya, di saya ya, Pak. Kalau malam-malam lancar aja ya, Pak ya? kenapa Bu? Kok dia nggak bisa ya? Jendela Atau Ibu ini ya buka tadi kan. dulu. Screen. Ibu buka dulu. Nah, sudah tuh muncul? Tidak? Iya. Siap. Sudah. Oke, terima kasih Bu. Ya, oke, saya lanjut ya. Nggak usah slideshow lagi, soalnya jangan sampai dia tidak muncul lagi Bu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu pada sintaks yang kedua ini adalah yang tadi kan OILIS. Tadi sudah observasi, yang kedua I-nya itu identification the problems atau identifikasi masalah. Nah, pada identifikasi masalah ini adalah di mana sebuah proses identifikasi terhadap masalah secara nyata atau kontekstual di mana dikaitkan dengan konsep materi pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan Bapak Ibu punya konsep materi secara faktual, nah sehingga para siswa bisa identifikasi. Nah di sini Bapak Ibu setelah siswa saya melakukan observasi, mereka masuk ke kelas. Nah di situ saya sebagai guru saya memfasilitasi dengan menyediakan yang namanya sticky notes dan juga kertas berwarna. Ya seperti di gambar Bapak Ibu lihat itu ada saya sudah tempel kertas warna, tinggal saya minta untuk masing-masing siswa untuk mengambil sticky notes bagi yang mau menuliskan sebuah pertanyaan. Tapi saya sudah sampaikan di situ bahwa seluruh siswa wajib untuk menuliskan pertanyaan atau identifikasi masalah dengan memberikan pertanyaan terkait observasi yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu, ternyata sebelumnya saya juga tahu bahwa siswa-siswa ini nih tidak semua aktif. Sekedar informasi Bapak Ibu, ini saya baru penempatan di sekolah ini. Bapak Ibu ya, saya 3K, baru penempatan nanti 1 November ini masuk. Nah, memang saya ini belum terlalu tahu kemampuan siswa. Nah, dari situ saya bisa lihat secara asesmennya itu Bapak Ibu, dan melalui wawancara yang saya lakukan juga, pertanyaan yang saya sering bertanya, diskusi dengan para guru bahwa kelas ini nih tidak semua siswa mereka aktif Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu juga merasa ya bahwa pada setiap kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu mengajar, pasti tidak semua siswa ya, dari misalnya satu kelas 30 siswa. Pasti 30 siswa itu tidak mungkin aktif ya Bapak Ibu ya. Ya. Untuk itu ya benar, dan Bapak Ibu di sini saya tidak tahu, saya sekarang menganalisa pada saat itu entah mungkin itu sticky notes yang mempengaruhi dari secara visual mungkin. Nah, dan ternyata buktinya Bapak Ibu mereka semua paling aktif Bapak Ibu pada tahap ini, mereka menuliskan pertanyaan dan mereka tempel semua itu, semua Ibu 30 orang itu dalam kelas. Dan saya sangat maksudnya sangat bahagia juga sih sebagai seorang pendidik. Oke, lanjut? Bisa lanjut ya Bu. Nah, sebelum sampai di sintaks yang ketiga ini, tadi sintaks yang kedua itu identification the problems, itu saya minta salah satu siswa untuk maju ke depan. Nah, untuk membacakan sebuah pertanyaan yang paling menarik di antara seluruh pertanyaan yang siswa identifikasi atau memberikan pertanyaan pada sticky notes yang mereka tempel pada kertas berwarna itu. Nah, kemudian setelah dibacakan, saya masuk pada sintaks ketiga, maka di sini terjadi proses yang namanya learning resource literasi atau pembelajaran secara literasi. Mereka melakukan literasi dari literatur-literatur yang saya sudah buat Bapak Ibu. Nah, di sini literaturnya ini Bapak Ibu, ini saya membuatnya itu secara e-modul. Nah, e-modul atau modul elektrik. Nah, modul elektrik ini Bapak Ibu
dia tuh sifatnya secara offline.